Shalom. Selamat bertemu kembali jemaat GBP Taman Firdaus. Saudara-saudara kekasih, dimanapun kau berada. Dan juga kepada teman-temanku Alina Tenis Group di Bandung. Shalom. Saat ini saya akan sharing mengenai Allah yang luar biasa. Judulnya Allah yang luar biasa, kita pun harus luar biasa. Bagaimana kita tidak mengenal yang luar biasa? Kita bisa luar biasa. Jadi kita harus mengenal siapa itu Allah. Allah, bahasa aslinya adalah Theo. Theo itu adalah sesembahan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mengistilahkan dewa-dewanya, ilah-ilahnya dengan Theo. Tetapi diadopsi dan dimasukkan di perjanjian baru. Dan disebutkannya adalah Theos. Maka itu banyak orang bernama Theo. Karena itu adalah Allah. Puji Tuhan. Dan juga nama-nama ini Septuaginta, itu artinya 70. Bahasa Latinnya, dia menerjemahkan. Bahasa Ibraninya adalah Elohim. Tuhan Elohim. Apa bedanya Allah dengan Tuhan, saudara? Kalau Allah itu bahasa Arab, saudara, dari dulu orang Kristen, orang Arab, orang Kristen Arab, mereka memanggil Allah, Allah. Jadi sebelum Islam memanggil Allah, itu orang Kristen udah memanggil Allah karena Allah itu bahasa Arab. Kalau Tuhan itu bahasa Inggris, God. God diterjemahkan Tuhan. Jadi kita memanggil Tuhan. Tuhan itu luar biasa, saudara. Bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Saudara, kalau melihat ciptaannya, kalau kita melihat langit, kita melihat laut, kita melihat gunung, itu ciptaan Tuhan. Dan juga kalau kita masuk ke kebun binatang, melihat jerapah, lihat macan, harimau, ular, beruang. Itu semua ciptaan Tuhan. Harusnya kita bangga, kita mengenal Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah juga banyak dipanggil dengan gelar-gelar. Seperti Elohim, tadi disebutkan. Elohim adalah yang maha kuasa. Elohim itu yang maha kuasa. El itu Allah. Maka itu timbullah istilah-istilah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. El Olam, Allah yang kekal. El Elyon, Allah maha tinggi, saudara. Selain Elohim, waktu itu Musa diberikan mandat di Midian oleh Allah. Dan waktu itulah Allah dipanggil Yahweh, saudara. Ada Yahweh Sebaut, yaitu Tuhan semesta alam. Ada Yahweh Elohe Israel, Tuhan Allah Israel. Selain Yahweh disebut juga Yehova. Tuhan itu disebut juga Yehova. Maka itu ada Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Yehova Nisi, Tuhanlah panji peperangan. Yehova Shalom, Tuhan adalah damai sejahtera. Yehova Siknu, Tuhan adalah keadilan kita. Yehova Syama, Tuhan hadir di sini. Yehova Ra'ah, Tuhanlah gembalaku. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Luar biasa, saudara, dengan istilah-istilah bahwa Allah itu maha kuasa, maha kekal, maha kuat. Apa yang dibenci oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang dibenci adalah kita jangan mendua hati. Kita baca di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita harus memilih salah satu.
Apakah kita akan menyembah Allah atau kita menyembah Mammon? Mammon adalah uang, saudara. Mammon adalah dunia. Menyembah Allah, menyembah surga, menyembah kepada dunia. Terserah saudara pilih salah satunya. Tidak boleh dua-dua. Salah satu kita harus memilih. Untuk saya pilih pastilah Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah di dunia ini. Siapa? Dewa matahari, dewa bulan, dewa gunung, dewa laut. Itu semua ciptaan Allah sendiri, saudara. Di Ulangan 4 ayat 19-20 mengatakan demikian. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit. Sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan ibadah kepada sekaliannya itu. Yang justru diberi Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagianmu, bukan untuk disembah, untuk memberkati kita dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, dengan laut. Itu memberkati kita, bukan harus disembah dalam kehidupan kita. Ulangan 4 ayat 25. Apabila kamu beranak cucu dan kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Ingat baik-baik, Tuhan tidak mau kita menyembah yang lain. Tuhan tidak ingin juga kita membuat patung. Patung apapun juga itu namanya berhala. Tuhan akan menghancurkan kita kalau kita menyembah berhala. Kalau kita baca di Ulangan 17 ayat 3-5 mengatakan, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari, atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang. Dan apabila hal itu diberitahu atau terdengar kepadamu, maka engkau memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati, saudara. Itulah Allah kita. Penuh belas kasihan, penuh kasih, tapi tidak bisa kompromi. Kita harus memilih satu. Dia adalah Allah yang cemburu. Tidak bisa didua hatikan, saudara. Seperti istri yang cemburu, tidak mau diduakan. Diduakan lebih baik bercerai, saudara. Punya prinsip. Tetapi ada juga istri-istri yang mau diduakan. Ya, itulah terserah mereka sendiri. Mungkin punya pikiran, punya perhitungan sendiri dalam kehidupannya. Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya sebutkan Tuhan luar biasa? Karena Tuhan melakukan mujizat-mujizat melalui hamba-hamba Tuhan. Contoh, di Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Bayangkan saja. Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi dikejar oleh tentara Firaun. Dia lari sampai pinggir laut Tiberau. Maju kena, mundur kena. Sudah tidak ada jalan lagi. Tetapi Musa, puji Tuhan, mengangkat tongkatnya semalam-malamnya. Dan air terkuak. Dan ada daratan di tengahnya. Dan jalanlah mereka. Dan mereka selamat.
Itulah mujizat yang luar biasa. Mujizat-mujizat di Perjanjian Lama banyak sekali, saudara. Seperti di Daniel 3 ayat 23, 24, 25. Waktu Nebukadnezar mengatakan supaya Sadrak, Mesak, Abednego, seluruh rakyat harus menyembah patung yang ia buat. Tetapi mereka tidak mau menyembahnya. Mereka mengatakan, kalau aku harus mati, ya matilah. Tapi kalau aku bisa selamat, selamatlah. Nekatnya sampai demikian. Begitu marahnya Nebukadnezar, api ditambah panasnya 7 kali lipat, yang membawa mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, ke api itu. Mereka terbakar, meninggal semuanya. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke api itu, dan mereka tidak terbakar sama sekali. Dan Nebukadnezar melihat bahwa bukan 3 orang, tapi ada 4 orang. Yang seorang itu seperti dewa. Bayangkan siapa itu? Kalau Tuhan kita yang luar biasa, membela anak-anaknya yang sungguh-sungguh kepada Dia. Waktu Daniel 6 ayat 16, waktu dimasukkan ke gua singa, saudara, yang pasti akan dimakan mati. Tetapi puji Tuhan, malaikat Tuhan mengkatupkan mulut malaikat sehingga tidak memakannya. Itu yang luar biasa. Apalagi di Gibeon, Yosua katakan matahari berhenti. Matahari berhenti, saudara, di Gibeon. Dan bulan berhenti di Ayalon. Saudara bisa memberhentikan matahari? Seumur hidup saya belum pernah mendengar matahari berhenti. Cuma saya mendengar bahwa RRC, negara yang luar biasa, telah bisa membuat matahari buatan. Hanya buatan, saudara. Hebat. Hebat RRC. Dia bisa membuat kereta api dengan kecepatan 450 kilo per jam. Sekarang akan ditingkatkan. Bahwa per jamnya adalah 1000 kilometer. Luar biasa. Luar biasa. Ya, bisa memindahkan rumah. Rumah bisa dipindahkan, saudara. Laut bisa ditembus oleh kereta api, dibuat terowongan di bawah laut. Itu yang luar biasanya, saudara. Tetapi Allah yang lebih luar biasa, yang membuat laut ada luar biasa, Allah sendiri. Yang membuat langit, Allah sendiri. Yang menciptakan, itu yang luar biasa. Di 1 Samuel 5 ayat 1 dan 12. Orang Filistin merampas tabut Allah dan menempatkan di dalam kuil Dagon, saudara. Orang Filistin, saudara, membawa tabut Allah ditaruh di kuil Dagon, saudara. Tahu nggak terjadi apa? Dijadiin satu. Ini bait Allah, ini Dagon. Besok harinya, Dagonnya jatuh, mukanya tengkurap. Tetapi mereka dirikan lagi, dudukkan lagi. Besoknya, saudara, Dagon itu kepalanya hilang, tangannya hilang. Maka kita sebutkan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tidak ada Allah yang hidup dimanapun juga. Hanya Allah yang kita sembah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Yunani untuk membedakan Allah, mereka menggunakan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Atau mereka memanggil God Father, Allah Tuhanku. Itu yang mereka pakai. Allah yang luar biasa. Dagon pun dikalahkan. Jadi dewa-dewa, tidak ada dewa yang bisa mengalahkan Allah kita yang luar biasa hebatnya. Jadi menurut saya, kita ini bukan kebetulan. Kita menjadi orang percaya itu bukan kebetulan. Kisah Rasul 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah,
Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberikan kuasa karena kita anak Allah. Umat Israel adalah umat pilihan. Kita juga yang percaya adalah umat pilihan. Sama. Kita adalah orang-orang Israel rohani. Kita adalah orang-orang Yahudi secara rohani. Tuhan memberikan kepada rakyatnya, kepada Musa, kepada Elia, kepada Elisa, kepada Daniel, mujizat-mujizat. Begitu juga kalau kita melakukannya, kita pun akan mengalami mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara tahu, orang Yahudi berapa banyak di dunia ini? Orang Yahudi hanya 17 juta orang saja. 17 juta. Di Peking, lebih dari 17 juta hanya kota Peking saja. Tetapi saudara, kontribusinya itu luar biasa. Dalam dunia, kontribusinya luar biasa. Tapi kalau kita akan melihat, sepertiga mahasiswa di Harvard University. Di mana Harvard University itu? Itu adalah di Massachusetts. Massachusetts di mana? Di Amerika Serikat. Itu seperempatnya, itu adalah sepertiganya, itu adalah orang-orang Yahudi. Bayangkan saja, luar biasa enggak? Sepertiga dari murid-murid Harvard itu orang Yahudi. 25% mereka ada di University Yale, di Connecticut. Itu 25%-nya. Begitu juga 30% profesor di Ivy League Research, 30% profesor, saudara. Dan juga keuangan di Amerika itu yang terbesar orang Yahudi. Begitu juga orang Yahudi, saudara, mengelola Federal Reserve Fund. Dan Amerika menggunakan uang itu yang dikelola oleh orang Yahudi. 30-40% orang yang terkaya Tuhan, yang terkaya di dunia ini adalah orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi ini bisa luar biasa begitu, saudara? Menurut penelitian, orang-orang yang menyelidiki, sarjana yang menyelidiki bagaimana ternyata IQ mereka lebih tinggi sedikit dari orang biasa. Kalau begitu, karena IQ-nya pantas saja mereka pintar. Tetapi menurut orang Yahudi itu tidak ada kaitan dengan kesuksesan dalam kehidupan mereka. Mereka katakan, karena pendidikan di Yahudi beda dengan di timur, negara timur, di seluruh dunia itu ada bedanya. Bagaimana bedanya sih? Mereka sekolah di sekolahan mereka tidak diberikan kewajiban untuk bikin PR, kewajiban untuk mendengarkan, dan tidak ada kewajiban untuk ujian. Tapi mereka masuk, dikasih pokok tema untuk didiskusikan. Mereka bikin kelompok, 2 atau 3 kelompok. 2-3 orang berdiskusi, berdebat, saudara. Mereka yang kalah debat, mereka mencari pengetahuan lagi mengenai hal tersebut supaya mereka menang di dalam debatan-debatan berikutnya. Itulah yang luar biasa, saudara. Mereka santai. Belajar itu santai. Tapi mereka menggali pengetahuan dan pengetahuan waktu perdebatan itu. Setelah mereka naik dari SMP ke SMA. Selesai di SMA, saudara tahu apa yang mereka kerjakan. Apakah mereka masuk ke universitas? Belum, saudara. Mereka harus menjadi tentara 3 tahun. Pria, wanita, semua harus wajib militer 3 tahun, saudara. 3 tahun. Di Singapura hanya 1 tahun. Kenapa 3 tahun?
Karena sekeliling mereka, musuh mereka sangat kuat, sedangkan tentara Israel hanya sedikit. Jadi mereka dilatih 3 tahun. Selesai 3 tahun, apakah mereka bisa melanjutkan university? Tidak, saudara. Karena waktu mereka wajib militer, uangnya banyak. Mereka dibagikan, disubsidi oleh pemerintah. Mereka mendapatkan uang sebanyak banyak, dan mereka mulai apa yang mereka mulai kerjakan. Mereka keliling dunia, saudara. Pergi ke universitas di seluruh dunia. Terutama yang mereka pergi adalah ke FFC, ke Peking, ke Shanghai, ke Changchun, yang terkenal universitasnya, ke Amerika, ke Jerman, Kanada. Mereka keliling 1 tahun, mereka keliling. Setelah 1 tahun, mereka baru memilih universitas mana yang cocok dengan kemampuan mereka, dengan keahlian mereka, dengan keinginan mereka. Sehingga banyak orang-orang menjadi ilmuwan dan mendapatkan hadiah Nobel. Tapi intinya adalah mereka katakan bahwa mereka adalah rajin dan bekerja keras. Jadi kuncinya adalah rajin dan bekerja keras. Sehingga di Harvard tadi sepertiganya orang Yahudi di jail 25%. Di Ivy League 30% profesor. Itu karena mereka kerja keras, saudara. Itu yang luar biasa. Jadi kuncinya menurut orang Yahudi adalah 1, bahwa anak-anak itu harus tidur cukup, saudara. Tidur harus cukup. Dan hidup cukup, mereka belajar cepat dapat menangkapnya, saudara. Jadi kita harus cukup tidur. Jadi mulai saat ini, saudara, kalau punya anak-anak semua, mulailah latih mereka untuk melihat dunia dahulu sebelum mereka memilih bidang-bidang yang mereka mau tentukan sendiri. Tapi menurut saya kuncinya adalah di Ulangan 6 ayat 1 ayat 5 sampai 7, yaitu menghafal firman Tuhan waktu kecil. Firman Tuhan mengatakan, waktu engkau berbaring, waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau berjalan, firman Tuhan yang diberitakan kepada mereka. Menurut saya ini adalah kunci keberhasilan orang Yahudi. Jadi kalau firman Tuhan utamakan di dalam kehidupan kita, kita sama dengan orang Yahudi. Kita sama pintarnya, kita sama kayanya, kita sama suksesnya seperti mereka. Mudah nggak? Mudah. Asal taat saja, rajin, semangat di dalam pendidikan. Luar biasa saudara. Jadi kalau saudara mau seperti mereka, saudara harus ingat 2 Tawari 7 ayat 14. Umatku atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, meninggalkan kejahatan. Tuhan akan mendengar dari surga, mengampuni dan memulihkan negerimu. Inilah kuncinya. Kita bertobat sungguh-sungguh, saudara. Dan kita berdoa mencari wajah Tuhan. Dan meninggalkan kejahatan. Itu adalah kuncinya. Sehingga Tuhan mendengarkan doa-doa kita di surga. Dan Dia akan menjawab. Dia akan memulihkan kehidupan kita di dalam kehidupan kita. Orang Yahudi dari kecil itu membaca firman Tuhan di benteng ratapan. Mereka menyanyikan firman Tuhan, dihafalkan dengan bergoyang-goyang begini. Mereka menghafalkan firman Tuhan luar kepala, saudara. Itulah kuncinya. Maka itu, kalau orang Yahudi luar biasa,
Karena Allah itu adalah Allah kita juga. Kita pun bisa menjadi luar biasa. Allah yang luar biasa menjadikan kita luar biasa. Kalau kita taat, kita takut akan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Itu keharusan dalam kehidupan kita. Dan kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, pegang teguh firman Tuhan, dan kau akan melihat kemajuan orang Yahudi, kemajuan kita juga di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya ingin berdoa untuk kita semua yang membutuhkan pertolongan Tuhan Allah sendiri. Taruhlah tanganmu di dadamu, saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di mana kami hadir. Engkau mengetahui segala kebutuhan-kebutuhan kami, pergumulan-pergumulan kami, rumah tangga kami, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin ada yang kena COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak kurang panjang tanganmu untuk menjamahnya, dan bilu-bilumu menyembuhkan mereka. Jadilah sembuh, jadilah tahir dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak ada pekerjaan, mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan hikmat, marifat, kepekaan yang datang daripada Engkau, solusi yang datang daripada Engkau, sehingga mereka mendapatkan hikmat yang datang daripada Engkau, dan ada solusi yang datang daripada Engkau untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka pedagang, usaha, Tuhan berikan hikmat, jalan keluar untuk usaha-usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kemuliaan Allah menyertai di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya masalah, tantangan, pergumulan, Kau berikan jalan keluar. Sehingga mereka merasakan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Hidup di dalam orang-orang percaya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Firman-Mu kami simpan dalam hati kami. Dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing. Timpalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini sekarang sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.